Yesus apa Injilnya hari ini? Menyumpahkan dirinya kepada Magdalena dan ke-11 muridnya. Kemudian, Mereka nggak percaya. tetapi semua dikuatkan sama Tuhan ketika Tuhan ketika hendak naik ke surga. Momen saat Yesus naik ke surga itu adalah momen yang sebenarnya mengharukan karena Tuhan tidak lagi di bumi, dan mereka yang sudah 3 tahun bersama Yesus itu ya pastilah sedih. Pada akhirnya Tuhan harus kembali. Itulah momen yang sebenarnya menggetarkan sekali ya. Kalau memang Injil mau menjelaskan secara detail, sama kan kamu harus berpisah dari misalkan seorang yang ya seperti kemarin kalian bersedih-sedih dengan Mawinda itu kan, setelah 1 tahun bersama, taruhlah siapa, mungkin frater kalian atau bruder kalian yang dulu, yang mungkin kalian sayang lah, mungkin bruder Rian atau siapa gitu kan, ya mungkin dia pergi, itu adalah momen perpisahan dan itu cukup mengharukan. Ketika Yesus belum naik ke surga, Yesus kan sudah berpesan, kalian itu berpesan untuk sebarkan Injil kepada seluruh dunia dan baptislah semua orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Nah, ketika Yesus sudah naik di surga, itulah makanya mereka tinggal terus bersama. Tidak ada lagi kegiatan mereka mencari ikan, tapi mereka tinggal bersama sampai Roh Kudus itu turun. Jadi mereka dibaptis melalui Roh Kudus. Jadi perintah Tuhan itu adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk ya. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk merubah wajah dunia ya. Wajah dunia ini harus dirubah. Dengan cara apa? Yaitu mengenalkan dunia itu kasih. Karena dunia tidak mengenal kasih. Ya, dunia hanya mengetahui kebencian, kedengkian. Kasih bukan milik dunia dan tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari Tuhan. Karena dunia ini milik iblis, maka yang berkembang ini di dunia ini adalah kedengkian, ya, kebencian. Karena itu sejarah dunia penuh dengan peperangan. Tidak pernah dunia dalam masa damai yang panjang berabad-abad, tidak pernah. Hampir setiap abad pasti ada peperangan. Nah, itulah wajah dunia. Karena itu Tuhan Yesus datang memberikan wajah dunia yang baru. Ya. Karena dunia itu tidak tahu cara mencintai kita. Ya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mulai sekarang mereka harus mencintai dunia secara supranatural. Ya, supaya mereka bisa mengajarkan kepada dunia bagaimana mencintai. Karena dunia tidak tahu bagaimana mencintai. Bagaimana mencintai? Seperti apakah mencintai? Nah, itu seperti yang ditunjukkan Yesus. Itulah mencintai. Orang selalu bilang cinta itu butuh pengorbanan. Tuhan sudah menunjukkan itu bahwa dia sudah berkorban. Dan pada saatnya juga para rasul pun menunjukkan itu ketika mereka dianiaya. Hampir semua rasul kecuali Yohanes, semua mati sebagai martir. Mereka semua mengalami penganiayaan. Ketika mereka dianiaya, mereka ditanya, mereka justru pada saat dianiaya mengeluarkan kesaksian tentang kasih Tuhan gitu. Bahkan orang-orang yang menyiksa mereka bilang, itu cara Tuhan mau mengasihi kamu. Nah, waktu disiksa dengan membuat kamu menderita. Kalau kamu ketika mengalami hal itu, apa yang kamu jawab? Itu cara Tuhan mengasihi kamu, membiarkan kamu menderita. Ya. Dan kita harus merasa terhormat ketika kita mengalami itu. Kenapa? Karena kita menjadi bagian dari yang dimiliki oleh Yesus. Kita mengalami penderitaan dan menyatukan penderitaan kita dengan Kristus. Ngerti ya? Karena kita melanjutkan sengsara Tuhan kita. Ya. Kita tidak lari. Kalau kalian tahu dan pahami satu hal, malaikat itu cara roh mereka di atas manusia kan? Mereka adalah roh-roh murni ya, di atas manusia. Tetapi satu hal yang malaikat merasa inferior itu kayak rendah diri. Salah satu hal yang membuat malaikat inferior terhadap manusia itu adalah manusia dapat mengalami penderitaan Kristus.
Maksudnya para martir itu diperkenankan mati seperti Yesus karena mereka akan menerima mahkota kemuliaan di surga. Dan mereka mau mati seperti Yesus, menderita seperti Yesus, dan malaikat yang bisa seperti itu. Malaikat yang bisa seperti itu, dan itu yang membuat mereka inferior sama manusia. Itu satu kelebihan yang manusia miliki, dan itulah kalian akan harus bangga gitu. Ya, kalian harus bangga dipaku, disalib dengan melanjutkan sengsara Yesus. Demikian kalian mengerti? Apakah kalian siap besok jadi martir? Iya Pak.